Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Hari ini kita akan membahas mengenai price book value. Mengapa saya membahas price book value? Karena di analisa harian saya ada yang namanya variable price book value dan kemungkinan Anda akan bertanya, oh ini price book value yang seperti yang orang lain bikin dan apa? Atau ada yang juga bertanya, ini gunanya apa ya price book value? Perlu Anda ketahui bahwa mungkin selama ini Anda salah paham dengan prescriptive value dan mendapat informasi yang keliru tentang prescriptive value. Kenapa? Karena memang banyak di antara konten yang membahas prescriptive value, saya sudah uh, lihat beberapa itu salah. Yang pertama kesalahannya adalah bahwa Facebook value itu didapat dari nilai MRG. MRG itu Most Recent Quarter, artinya terjadi saat laporan keuangan kuartal terakhir diterbitkan. Padahal antara penerbitan dan hari ini mungkin sahamnya sudah berubah dan otomatis nilai Facebook value-nya sudah berubah juga karena Facebook value adalah nilai pasar, yaitu nilai kapitalisasi total pasar atau jumlah saham beredar kalikan harganya, harga aktual dibanding nilai ekuitasnya. Jadi kalau harga sahamnya naik, otomatis price book value-nya ikut naik, gitu kan ya. Kalau kita hanya berpatokan pada MRQ yang nilainya statis, gitu ya, hanya update 3 bulan sekali, otomatis akan terjadi misleading. Apa yang kita anggap real ternyata sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi itu kemungkinan karena padahal harga saham yang swing itu bisa beberapa persen lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi price book value-nya sudah nggak akurat lagi. Yang kedua adalah bahwa eh, seolah-olah price book value itu adalah nilai wajarnya gitu ya. Dan berlaku pada semua seolah-olah batasannya satu itu sahamnya murah, price book value di atas satu itu harga sahamnya mahal. Padahal tidak seperti itu. Price book value itu tergantung dari eh, karakteristik perusahaan, dari sektornya. Oleh sebab itu saya akan bahas lebih komprehensif sehingga misleading selama ini yang mungkin Anda alami sehingga tidak bisa memakai price book value sebagai patokannya itu bisa dihilangkan hari ini. Oke, kita sebelumnya balik lagi ke definisinya. Definisi present value adalah nilai pasar perusahaan dibagi nilai buku bersih perusahaan. Jadi intinya seperti itu, rumusnya seperti ini. Dan kebetulan saya juga membuat simulasi atas data-data. Ini adalah datanya ya. Ada beberapa perusahaan yang saya anggap ini sudah mewakili samplingnya terhadap populasi saham di IHSG. Memang benar bahwa saham-saham yang tidur tidak saya ikut sertakan karena itu justru akan menimbulkan margin error yang besar. Gitu. Dari kesimpulannya ditemukan adalah seperti ini, bahwa price book value di sektor finansial itu rata-rata adalah 4,1. Kemudian price book value di sektor finansial itu 3,1. Price book value di sektor basic material itu 1,9. Kemudian di consumer non cyclic itu 8,1 dan di teknologi itu 19,49. Jadi ada perbedaan yang jauh ya. Jadi kalau saya hitung secara standar deviasinya itu mencapai angka 7,17 padahal rata-ratanya 7,38. Jadi sangat tinggi sekali sebarannya. Sebagai contoh, sektor teknologi itu price book value-nya rata-rata 19,49. Kemudian di sektor yang paling kecil adalah basic material itu 1,94. Jika kita tidak memahami laporan keuangan ya. Jadi balik-balik lagi ini adalah
tentang perusahaan. Perusahaan tidak bisa dilepaskan dari laporan keuangan dan kemampuan Anda membaca laporan keuangan itu sangat menentukan. Karena sejauh ini banyak orang yang channel-channel yang membuat saham itu mudah, 1 jam memahami saham dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan memahami saham, tapi bagaimana mengoperasikan platform perdagangan saham. Kalau cuma 1 jam itu terlalu lama ya. Kalau untuk klik itu 5 menit juga sudah bisa harusnya gitu. Tapi itu menjadi misleading sehingga orang itu merasa oh ini kayak game online gitu ya, yang tidak perlu pengetahuan gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa terjadi perbedaan price book value yang lebar. Apakah bisa dijelaskan? Sangat bisa sekali karena price book value tersebut adalah nilai ekuitasnya. Di dalam nilai ekuitas itu ada beberapa variabel yang menyebabkan perbedaan nilai sebenarnya. Bisa saja perusahaan melebih-lebihkan nilainya, tapi bisa juga terjadi intangible asset yang teramortisasi secara cepat, akhirnya nilai asetnya itu, nilai modal bersihnya itu seolah-olah kecil. Jadi bisa saya simpulkan seperti ini. Mengapa sektor basic material atau itu lebih banyak di pertambangan ya, basic material itu nih tambang nikel dan sebagainya itu price book value-nya cenderung rendah. Karena nilai aset dari perusahaan tambang itu biasanya lebih besar daripada kenyataannya. Bagaimana? Karena di dalamnya itu ada konsesi tanah dan sebagainya. Jadi nilai modal yang diakui itu lebih besar dari rata-rata perusahaan lain, dan juga untuk mengoperasikan tambang itu memang membutuhkan teknologi yang besar, pabrik pengolahan yang besar, alat-alat tambang yang besar, investasinya dan juga risikonya tinggi. Otomatis price book value-nya dilihat dari jumlah ekuitas yang ada itu seolah-olah harganya rendah. Padahal ya memang seperti itu jadinya. Dan juga di sektor finansial gitu. Price book value-nya seolah-olah rendah juga karena memang di sektor finansial ini biasanya net profit margin-nya seolah-olah tinggi. Kenapa? Karena ada leverage, ada leverage-nya biasanya tinggi. Kenapa perusahaan finansial tinggi? Karena dana-dana yang dia kelola sebenarnya adalah sebagian besar dana nasabah, sehingga dari situ kelihatan bahwa leverage-nya tinggi. Kemudian kenapa saham teknologi price book value-nya kelihatan tinggi sekali? Kalau kita lihat perusahaan teknologi itu biasanya berbasis teknologi, ya, di mana teknologi itu secara agresif selalu diamortisasi. Dia dianggap intangible asset yang tidak ada bentuknya dan dia diamortisasi secara akuntansi secara agresif, akhirnya menurunkan nilai ekuitas dia gitu. Jadi itu sebabnya beberapa alasan kenapa price book value ini tidak bisa dilihat hanya sekilas gitu. Dan untuk melihat pengaruh price book value terhadap kenaikan harga saham, di dalam penelitian-penelitian itu sudah dibuktikan bahwa perlu variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang diperlukan atau istilahnya katalis supaya dampaknya itu kelihatan terhadap pengaruhnya, misalkan price book value terhadap kenaikan harga saham. Dalam hal ini apa variabel yang diperlukan adalah return on asset atau earning price-nya, atau earning-nya, net profit margin-nya. Karena dari situlah sebetulnya bisa saja perusahaan tersebut price book value-nya rendah gitu.
tetapi memiliki potensi yang tinggi ketika variabel moderasinya itu dalam hal ini laba bersihnya mengalami peningkatan. Walaupun sedikit, dia bisa melonjak lebih tinggi lagi. Itulah yang dinamakan variabel moderasi dan beberapa variannya. Jadi selama ini kalau Anda melihat price book value begitu lugunya gitu ya, seolah-olah itu sudah hal yang paten gitu ya, patokannya apalagi dipatok satu gitu ya. Padahal di sini kalau kita lihat dari kelima sektor ini nggak ada yang angkanya satu rata-rata. Minimal 1,9 atau mendekati 2 itu pun ada di basic material. Kalau kita lihat di teknologi 19, jadi akhirnya kita apa? Salah persepsi seolah-olah loh sahamnya kok mahal-mahal gitu. Padahal itu sebenarnya bisa dijelaskan dan bisa dijelaskan secara apa? Secara keilmuannya. Kalau kita buka akuntansinya, laporan keuangannya, tanpa kita memahami laporan keuangan dengan benar, eh, melihat esensinya, ya kita akan selalu salah. Akhirnya ujung-ujungnya seperti biasanya. Oh, ini permainan bandar, ini manipulasi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak memahami cara bermainnya. Jadi kalau misalkan sepak bola gitu, memang itu handsball karena kita tidak tahu peraturannya, ya kita anggap wah itu wasitnya. Akhirnya ya biasanya di sepak bola kita akhirnya kerusuhan itu karena penontonnya nggak paham peraturannya tapi sok tahu. Demikian juga kalau itu kita investor ya, kita membeli saham dengan uang beneran gitu ya. Terus kemudian kita tidak tahu ya, konsekuensinya jelas Anda kalah dan Anda rugi karena menurut data pemain-pemain saham retail yang kelas kecil-kecil gini ya, yang ada di YouTube itu nggak pernah menang. Itu data yang saya dapat seperti itu. Jadi kalau mereka itu ya hanya berkelit dari satu alasan ke alasan lain, tapi karena ya kekuatan viral ya, kita tahu bahwa kebenaran itu bisa dimanipulasi, akhirnya ya tetap aja terkenal karena ada beberapa orang yang tetap bilang oh hebat gitu ya. Jadi walaupun dia salah, beberapa akun nanti akan ada komentar oh hebat gitu. Jadi semoga ini mencerahkan dan Anda tidak terbohongi lagi dan saya masih akan membuat tutorial-tutorial tentang variabelnya supaya ketika Anda melihat analisa harian saya, Anda memahami bahwa platform yang saya buat ini variabel-variabelnya apa, mengapa diikut sertakan dan semuanya sudah diuji. Jadi keunggulannya dari software adalah bahwa variabelnya, performanya itu diuji secara angka, secara statistik. Jadi ketelitiannya, ketepatannya itu terbukti. Berbeda dengan kita hanya pakai perasaannya. Jadi tidak pernah tahu keakuratannya sebenarnya seperti apa. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan Anda dan menjadi investor saham atau setidaknya pemain saham yang handal makin hari bersama dengan saya. Oke, thank you. See you next time.